Jadi kalau anak raja umumnya, kemana dia pergi itu ada, namanya muadib. Cara makan, cara duduk, cara komunikasi, itu ada yang bimbing. Kalau dia salah nanti dikoreksi. Memang mahal ini, kemana dia pergi ada pengawalnya, tapi pengawalnya seorang ulama, selalu membimbing dia, cara ibadah, gitu. Sehingga jangan sampai nanti kalau dia jadi raja itu, atau jadi pemimpin, jadi tokoh, banyak kesalahannya. Kenapa? Di samping dia belajar di kelas, juga ada yang bimbing. Selalu mengikuti, namanya muadib. Lah kalau kita mungkin, ya ibunya lah, atau orang tuanya. Kalaupun ada yang mampu, silahkan saja ya. Jadi muadib dibayar berapa gitu. Karena memang muadib itu tugasnya selalu mengawal anak tersebut. Terus juga ada lagi dalam mendidik itu dalam Islam atau at-tarbiyah bil mau'idhah. Ya, pengajaran secara kognitif ya. Itu di kelas, itu sudah paham kita semua bahwa manusia itu memang terpengaruh ya. Al-insanu madaniyun bit-tab'i, bahwa manusia itu makhluk sosial yang akan terpengaruh. Makanya dalam ilmu jiwa itu kan ada yang namanya hereditas ya. Bahwa manusia itu ada bibit, ada bebet, ada bobot gitu kan. Bahwa manusia itu memang keturunan itu sangat penting. Tetapi yang lebih penting adalah pengaruh lingkungan. Siapa lingkungan itu? Ya orang tuanya, iya masyarakatnya, iya sekolahnya. Kalau ditanya berapa persen antara bibit dengan lingkungan, kata orang sih, walaupun ini beda pendapat, kata orang sih lingkungan jauh lebih besar pengaruhnya dibanding aslinya. Yang paling bagus sih bibitnya bagus, lingkungannya bagus, itu yang paling bagus. Ibarat kalau kita nanam gitu ya, bahannya bagus tanaman itu, di tempat yang bagus dipelihara, tentu hasilnya akan bagus. Kalau pesantren yang sering kita dengar dan kita saksikan, bahwa pesantren itu memang di situ ada 3 lingkungan yang kumpul di situ. Ada orang tuanya kiainya, sekolahnya ya di situ, masyarakatnya ya santri. Jadi tiga faktor pendidikan yang 3-3-nya kumpul di dalam satu tempat. Cuma mungkin pesantren itu kekurangannya anak-anak tidak mengetahui masyarakat yang sebenarnya, karena lingkungannya semuanya baik gitu. Itu kekurangannya. Kelebihannya banyak. Di antaranya bahwa masyarakatnya itu masyarakat orang-orang baik, di antaranya seperti itu. Berikutnya memang ada dalam Islam itu at-tarbiyah bil uqubah, pendidikan dengan punishment. Tetapi ini adalah yang terakhir. Pendidikan yang paling bagus itu adalah pendidikan dengan kasih sayang, dengan reward. Itu yang paling bagus. Tetapi kalau dengan punishment ini sangat terpaksa sekali. Itu pun harus hati-hati, jangan sampai merusak fisik anak-anak. Kita ingin anak kita semuanya jadi orang soleh, karena kita tahu bahwa setelah kita meninggal nanti yang akan menyelamatkan kita adalah amal. Yang kedua yang akan menyelamatkan kita adalah anak-anak kita ya. Waladin solihin yad'u lahu. Mungkin ada yang hafal ini hadisnya. Idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salatin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi. Nanti dites ini. Awaladin solihin yad'u lahu. Ketika kita sudah meninggal, kita nggak bisa beramal lagi, tapi sedekah kita pahalanya akan tetap mengalir. Terus anak kita yang mendoakan kita itu juga akan mengalir terus walaupun kita sudah meninggal. Shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bi, ilmu yang kita ajarkan. Makanya enak jadi orang tua yang anaknya itu jadi anak yang soleh. Kalau dia jadi guru, anaknya itu guru kebaikan gitu. Nah itu anaknya itu akan closing gitu, MLM itu begitu ya. Jadi seorang guru itu paling enak. Dia itu kalau mengajarkan kebaikan, terus muridnya mengajarkan kebaikan lagi, muridnya lagi sampai ke bawahnya itu terus mengajarkan kebaikan, itu guru yang itunya dapat terus. Makanya Rasulullah SAW itu pahalanya nggak bisa dikejar.
Setiap kali di bawahnya itu mengajarkan kebaikan, dia dapat terus. Apa istilahnya dalam MLM itu? Closing katanya, ke atas dapat terus. Jadi nggak bisa terkejar. Apa namanya? Komisi. Ya nggak tahu lah namanya itu. Katanya seperti itu. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kalau kita punya anak hafal Al-Quran umpamanya, itu luar biasa. Barang siapa yang man qara al-Qur'ana wa amila bihi tuwija walidahu tajan yaumal qiyamah. Barang siapa yang punya anak hafal Al-Quran, maka kedua orang tuanya pada hari kiamat akan diberi mahkota oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu luar biasa. Walaupun orang tuanya nggak apa, anaknya dididik sampai hafal Quran. Pada hari kiamat orang tuanya, ya dia muslim, itu aja dia sholat, nggak hafal Quran, tapi pada hari kiamat itu orang tuanya mendapatkan mahkota. Kalau mahkota kehormatan tentunya, nggak mungkin bukan kehormatan. Pada hari kiamat, kata Rasulullah, itu bagi orang tuanya, apalagi bagi yang hafalnya. Maka banyak sekali sekarang para orang tua itu yang ingin anaknya itu hafal Quran. Hafal Quran itu nggak mesti tidak jadi insinyur. Banyak orang yang jadi insinyur anaknya hafal Quran. Jadi anak itu insinyur, tapi dia juga hafal Quran, dokter, dia juga hafal Quran. Ini luar biasa. Kalau di Indonesia mah, ya kiai juga belum tentu hafal Quran kan begitu. Tapi kalau di luar negeri itu, di Mesir, di Timur Tengah itu bukan hanya ilmu-ilmu agama, ilmu eksak gitu. Mereka itu adalah orang-orang yang hafal Quran, luar biasa. Orang tuanya yang beruntung. Dan jangan lupa dalam mendidik itu, di samping dengan qudwah, dengan teladan, di samping membuat suasana yang edukatif gitu ya, tarbawi, juga jangan lupa peran doa itu. Doa itu sangat berperan. Ada di zaman Rasulullah SAW ada seorang sahabat yang bernama Abu Tolha. Abu Tolha ini menikah dengan seorang wanita, Ummu Sulaim namanya. Ummu Sulaim itu ibunya Anas. Bukan Ulan Suberdingrum, bukan. Bukan. Ibunya Anas bin Malik. Anas bin Malik itu ya ini. Kalau punya anak namanya Anas bin Malik. Anas bin Malik ini sejak kecil hidupnya di rumah Nabi, di rumah Rasulullah SAW. Lama dia. Makanya banyak meriwayatkan hadis. Bapaknya meninggal, ibunya menikah lagi dengan Abu Tolha. Ketika Rasulullah mengajak dia berperang, Abu Tolha ikut. Tapi ketika mau jalan bersama Rasulullah, anaknya sedang sakit. Abu Tolha itu. Ketika itu, wah, yang saya lagi sakit, panas ini. Nabi ngajak berperang, tinggal aja anaknya. Karena dia diajak oleh Nabi. Setelah itu, setelah selesai perang, dia pulang, gimana anak kita? Tanya istrinya. Jawaban istrinya cerdas juga. Dijawab, anak kita jauh lebih tenang dibanding kemarin. Oh, lebih tenang? Iya, di mana? Di kamar sebelah. Oh, luar biasa ini. Habis itu, sang istri melayani malam itu. Karena nggak ketemu-temu kan, udah lama. Ya, yang bujangan belum ngerti. Habis itu apa yang terjadi? Setelah selesai, suaminya terpuaskan gitu ya. Sang istri bertanya kepada suaminya, Bang, gimana kalau seandainya abang punya utang sama orang lain, pinjem barang lah kepada orang lain. Apa yang harus dilakukan? Wah, harus kita kembalikan. Gimana kalau orang tersebut sampai minta ngambil? Kita keterlaluan, seharusnya kita yang kembaliin gitu. Jangan sampai dia sampai ngambil begitu. Kita yang salah. Diterangkan seperti itu, ini Bang, anak kita punya siapa? Punya yang maha kuasa, Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu kan titipan. Sekarang anak kita di sebelah kamar ini sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang punya. Wah, kalau giliran anak mah enggak begitu gitu. Langsung dia paginya lapor kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasul, istri saya bagaimana sih ini gitu. Diceritakan seperti itu. Akhirnya Rasulullah mengatakan,
Barakallahu lakuma fi lailatikuma. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kalian terhadap apa yang telah kalian tadi malam. Itu doanya Nabi terhadap Abu Thalha dan istrinya. Ternyata apa yang dilakukan tadi malam itu menjadi anak betulan. Dan setelah lahir sampai keturunan ke-9 itu semuanya hafal Quran. Itu berkat doanya Rasulullah SAW. Jadi menghafal Al-Quran juga kita harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya anak kita menjadi orang yang soleh, bukan hanya sekedar soleh, tetapi juga hafal Al-Quran. Sehingga mudah-mudahan dengan demikian kita ini pada hari kiamat nanti mendapatkan kehormatan dari Allah Subhanahu wa taala. Di kepala kita ada sesuatu yang nyangkut, bukan sembarang nyangkut ini, yaitu tajun, crown gitu ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini saja sebagai mukaddimah, mungkin pengantar. Nanti ada dialog, enggak mesti saya yang jawab dalam dialog nanti, bisa jadi ada yang menambahkan gitu, ada yang seperti apa. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.